Ini awal dari saya melayani Tuhan setelah saya merawat suami saya selama 6 bulan. Dan maksud dan tujuan saya sebagai seorang istri, saya mohon kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada suami saya supaya dia bisa melayani Tuhan kembali. Tetapi apa, Bapak Ibu, Tuhan berkata lain. Ya, suami saya harus pulang ke rumah Bapak. Berat rasanya secara manusia, dan berhari-hari saya setiap hari itu ke makam, Bapak Ibu. Ya, setiap pagi jam 5 saya ke makam. Mungkin sama yang dirasakan dengan ibu di tempat ini. Dan saya sendiri belum siap untuk ditinggalkan. Ya, tapi saya berkata, orang yang mati di dalam Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan suami saya sebelum dia dipanggil Tuhan 2 minggu itu betul-betul dia mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Ya, ada suatu ketakutan karena dia sudah berapa kali diberi kesempatan kepada Tuhan, mobilnya secara manusia pasti masuk jurang, Bapak Ibu, waktu dia kirim barang ke Temanggung. Tapi puji Tuhan dia diselamatkan Tuhan. Yang kedua, mobil ini di jalan tol ditabrak bis dari belakang. Bayangkan Bapak Ibu, bis itu jalannya berapa? Tapi sopir bis itu bisa bersaksi kalau seperti direm, ada yang ngerem. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia harus menghadapi, mungkin gambarnya bisa ditampilkan, ini seperti malpraktek, Bapak Ibu. Ya, ketika Pak Yeri datang ke rumah saya sudah sempat tunjukkan ini, Pak. Sudah ya. Sebelum ini. Nah, ini operasi yang pertama, Bapak Ibu, dan mengalami jahitan yang jebol. Ini yang ada garis merahnya itu, Bapak Ibu, seperti darah itu, bawahnya itu ususnya. Ya, ini. Yang kedua, setelah ini dia mengalami kesakitan, ini yang operasi kedua. Operasi kedua, ternyata dinding perut manusia itu ada 4 sap, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ditarik, saya tanda tangan, operasi itu dijalankan kurang lebih 3 jam 20 menit. Anestesi diberikan 4 jam, Bapak Ibu. Tetapi saya enggak tahu yang diberikan itu 4 jam asli apa enggak, saya enggak tahu, Bapak Ibu. Setelah suami saya dioperasi ini, dinding perut pertama ditarik, dijahit, dinding perut kedua ditarik lagi, dijahit lagi, dinding perut ketiga ditarik lagi, dijahit lagi, dinding keempat ini dia tidak sempat. Ini bukan jahitan, Bapak Ibu, tapi ini kayak staples, ya, karena di detik-detik 3 jam saya nunggu itu 3 jam 10 menit mungkin, kakinya sudah goyang-goyang, Bapak Ibu. Habis kakinya goyang-goyang, tangannya sudah mulai gerak-gerak. Mungkin dokternya ini sangat kaget sekali karena ternyata anestesinya sudah habis. Disitulah di pas pusernya ini dia kesakitan luar biasa, dia jerit-jerit. Ya, akhirnya sama dokternya itu dibius lokal, mungkin langsung di staples semua. Makanya jadinya seperti ini. Yang sebelahnya itu kolostomi. Ya, jadi seperti itu. Betapa saya melihat perjuangannya dia untuk mempertahankan imannya sampai akhir. Nah, sore hari ini bisa dihilangkan gambarnya. Sore hari ini saya akan sampaikan lebih dari pemenang. Ya, setiap kita pasti punya pergumulan sendiri-sendiri. Tadi dikatakan Mbak Riri, dia punya pergumulan di tahun 2023, saya pun ada pergumulan. Kalau harta itu masih kita bisa cari, Bapak Ibu.
Tetapi kalau nyawa, kita carinya kemana? Ya, begitu saya kemarin Pak Yer itu masa-masa transisi, suami saya sudah antara sadar dan tidak sadar. Tetapi begitu terakhir ya Pak Yer, terakhir Pak Yer ke sana, dia masih bisa berkomunikasi. Terakhir dia mau dipanggil Tuhan itu, dia panggil orang satu-satu, dia minta maaf Bapak Ibu. Nah, pergumulan yang tidak mudah bagi dia untuk menjadi seorang pemenang. Dia harus berjuang di medan peperangan antara iman dia dan sakit penyakitnya. Realita kehidupan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu seringkali membuat kita itu semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih dari pemenang Bapak Ibu? Kita tentunya harus berperang di medan peperangan. Yang mungkin dunia sajikan ini begitu menyakitkan kita. Ya. Antara peperangan kita, kekhawatiran, ketakutan, itu campur aduk jadi satu Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita menghadapi realita kehidupan, kita dengar apa yang dikhotbahkan di mimbar, itu kadang tidak sesuai Bapak Ibu. Kadang saya ngomong sama waktu almarhum suami saya, enak ya jadi pendeta itu, enak jadi hamba Tuhan, enak jadi gembala. Enggak tahu kalau gembala di sini ya Pak. Orang makanan datang sendiri Bapak Ibu. Ya, pasti yang dikasihkan gembala itu yang enak-enak. Betul Bapak Ibu? Enggak mungkin enggak enak dikasihkan gembala. Kan gitu. Tapi saya melihat bagaimana seorang gembala ini berjuang untuk domba-dombanya. Saya pernah juga ditawari, Pak Yer juga, saya pernah ditawari dari salah satu gereja untuk memimpin di salah satu kota Bapak Ibu. Tapi saya belum siap. Waktu itu almarhum suami saya katakan, wes ojo macem-macem loh ya, wes pokoknya kene melayani Tuhan aja. Penting ojo jadi gembala. Karena gembala itu berat. Apik yo disalahne, apa meneh gak apik Bapak Ibu. Nanti nak ibu gembalanya pakai kalung, ya, mesti wah iki duit perpuluhan iki. Ya, rumahnya apik iki mesti duit perpuluhan. Jadi berperang. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita Bapak Ibu untuk berperang melawan apa yang dunia sajikan, itu berperang dengan iman kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang masalah keluarga, mungkin ada yang sakit penyakit, ya. Tetapi yang Tuhan mau, ketika Simon Petrus itu disuruh jalan di atas air, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika badai itu datang, angin ribut itu datang, Simon Petrus merasa ketakutan. Akhirnya Simon Petrus itu mau tenggelam. Bapak Ibu dan saya pernah baca Alkitab di firman Tuhan yang ini, tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap mengulurkan tangannya untuk mengangkat kembali Simon Petrus. Itu kita tahu Bapak Ibu, kita sudah baca firman Tuhan dan mungkin kita sudah mengerti. Tetapi apakah kita melakukannya? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai firman Tuhan itu? Belum tentu Bapak Ibu. Ketika realita kehidupan itu datang menghampiri kita, kadang kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup mengulurkan untuk mengangkat kita kembali. Betul Bapak Ibu? Kadang kita meninggalkan Tuhan, karena apa? Nah itu tadi yang dialami Mbak yang WL tadi ya, kehidupan nyata, aku tak mati ay. Padahal belum tentu mati itu awal dari kehidupan kekekalan Bapak Ibu. Kita harus mempertanggungan semua. Tetapi kita kan mintanya jalan pintas. Wes pokoknya aku iso masalahku bar, aku tak mati ay.
Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak menghendaki itu. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, firman Tuhan itu hidup. Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita renungkan, itu selalu mengingatkan kita di saat kita menghadapi masalah. Ya, ketika saya menghadapi masalah selama 6 bulan Bapak Ibu, saya banyak belajar. Saya katakan dengan suami saya, ini waktunya kamu merenungkan firman Tuhan. Di saat kamu sehat hanya kerja dan kerja. Tetapi inilah Tuhan yang mau. Di saat kamu sakit, kamu merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak kita punya waktu untuk Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kemarin waktu saya ditinggal anak saya, saudara-saudara saya semua, saya di rumah sendirian, bayangkan. Yang terbayang wajahnya suami saya masih hidup ada di kamar. Ketika saya pulang kerja, ya, saya melihat dia di kamar. Selalu saya goda, halo, sudah mandi apa belum? Belum, nunggu kamu. Selalu dia bilang gitu Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Saya harus di rumah sendirian. Tidak mudah. Tetapi jangan sampai masalah ini menjadikan kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai realita kehidupan yang tidak enak, yang kita sedang hadapi, mungkin kehilangan orang yang kita cintai, jangan sampai kita berlarut-larut. Saya pernah ngomong sama teman saya, wes toh ikhlas no. Gampang, soalnya kamu belum menghadapi, suamimu masih hidup. Ikhlas itu gampang. Tetapi kalau kamu sudah menghadapi, bisa tangisan, ya. Setiap malam ada satu celananya dia yang ketinggalan dan itu belum dicuci. Setiap malam itu saya pegangi. Ya, baunya itu masih nyengat, itu yang saya rasakan. Seolah-olah dia masih hidup. Tapi lama-lama saya, kok ngene ya hidupku. Begitu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ditanya Pak Yer, piye Bu? Siap Pak? Saya tidak mau meninggalkan pelayanan saya hanya gara-gara saya kehilangan suami saya. Saya tidak berhak untuk menahan, ya. Kalau saya berdoa, Tuhan, kalau boleh saya meminta perpanjangan waktu, berikan perpanjangan umur buat suami saya untuk dia kembali melayani Engkau. Tapi kalau Tuhan menghendaki dia harus pulang, ya sudah. Secara manusia kita mungkin tidak bisa Bapak Ibu untuk nerima. Karena dia sudah benar-benar sehat Bapak Ibu. Sudah jalan-jalan dengan mama saya, setiap pagi saya jemur dia. Sudah betul-betul sehat. Dan jam 1 malam dia habis, saya dibangunkan, dia katakan, ayo doa lagi ya. Loh tadi kan sudah doa. Setiap dia 2 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, jam 5 pagi dia doa, jam 10 malam dia doa lagi. Dan dia selalu gitaran sendiri meskipun dia sudah tidak bisa duduk. Dan jam 1 itu dia minta, waktu itu lagu apa Pak Ir yang kemarin? Kuserahkan hidupku. Ya, di situ saya nangis Bapak Ibu. Wah ini pasti sudah waktunya Tuhan. Dia nyanyi itu sambil menangis Bapak Ibu. Saya sudah katakan 1:30 itu dia masih nyembah Tuhan. Sudah ya, aku ngantuk, besok aku kerja. Saya bilang gitu. 1:30 dia, ya wis kamu tidur ya. Saya masih dilus-lus gini Bapak Ibu. 2:30 dia anfal. Sampai jam 4:30 saya baru bawa ke IGD.
Ternyata HB-nya tinggal 50 Bapak Ibu, tensinya tinggal 50, 35. Detak jantungnya sudah 150, 155. Jadi sudah terakhir saya doa dengan Pak Yance itu nafasnya di perut, itu dia doa, dia minta Tuhan panggil dia jam 11 malam. Saya enggak tahu dia minta jam 11 malam itu karena apa Bapak Ibu. Begitu saya dan Pak Yance doa, saya katakan, sudah jangan pikirkan saya dan anak-anak. Kalau kamu sudah ketemu Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Aku sama anak-anak sudah ikhlas, tangan Tuhan pasti pegang kita. Begitu saya rasakan, saya pegang perutnya, nafasnya sudah di perut, naik ke dada, langsung 2 kali dia berangkat. Hidup yang di dalam Tuhan Bapak Ibu, ketika kita dipanggil Tuhan, tidak ada kesakitan. Tidak bongok-bongok, wah takut, enggak, dia silent. Ya, dia berangkat dengan tenang. Itulah hidup sebagai lebih dari pemenang. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya akan sampaikan berapa cara untuk kita menghadapi peperangan dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama, hadapi semua pertempuran sampai akhir. Walaupun kita jatuh bangun, istilahnya babak belur Bapak Ibu. Ya, jangan sampai rasanya sudah tidak berdaya. Ya, terus saya mau mati saja. Itu kan yang dunia hadapi Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau, hadapi semua pertempuran sampai akhir. Tentunya kita menghadapi ini dengan jangan menghadapi sendiri Bapak Ibu, tetapi hadapi semua itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana Bu Heni kalau menghadapi dengan Tuhan Yesus? Ya hidup kita harus diperbarui. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Itu yang kita utamakan. Yang kedua, jangan lari dari pertempuran. Ya, ketika kita lari dari masalah, Tuhan akan kejar kita sampai kita lulus Bapak Ibu, sampai kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada orang ujian tidak lulus harus naik kelas, tidak ada Bapak. Ketika engkau diuji dengan ekonomi, itu harus selesai. Ya, lari dari masalah, Tuhan akan kejar dengan masalah yang sama sampai kita benar-benar mengerti bagaimana pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi masalah yang ada. Jadi jangan lari dari masalah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak gampang Bapak Ibu, tidak mudah. Karena apa? Harus ada penguasaan diri. Ya, mungkin dikata-katain orang, disakiti orang, kita harus bisa menguasai diri kita dari amarah, sakit hati. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah itu menjadi kuat. Nah, di dalam kehidupan kita, tadi dikatakan di 1 Yohanes 5 tadi, iman kita itu harus dibangun tiap-tiap hari. Tidak ada iman yang datang sendiri, tidak ada iman yang dibangun dari lewat Bapak Gembala, tidak ada Bapak Ibu. Tetapi harus kita bangun setiap hari. Hubungan kita dengan Kristus harus diperbaiki. Di sini puji Tuhan, saya sering sharing sama Pak Yer, ada menara doa. Itu tempat kita mencurahkan masalah kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, iman kita harus dibangun tiap-tiap hari. Supaya apa Bapak Ibu? Akar kita
kuat di dalam Tuhan. Ketika akar kita ini kuat, angin ribut datang, badai itu datang, kita menghadapi masalah bisa mengucap syukur. Kalau badai itu datang, ketika akar kita lemah Bapak Ibu, akar kita tidak kuat, gampang dicabut sama iblis. Ya, sehingga kita meninggalkan Tuhan, wes gak gerejo-gerejonan, gak pelayanan-pelayanan. Penting aku bisa menyelesaikan masalah. Itu yang saya lakukan dulu Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjamin bahwa masalah kita akan selesai. Justru kita meninggalkan Tuhan, masalah itu setiap hari ada. Dan kita akan menjadi orang yang depresi. Tetapi kalau akar kita kuat, apapun yang terjadi, masalah itu tetap ada. Masalah boleh ada, ujian boleh datang. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, cara pandang kita sudah berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan kan sering gitu. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Betul Bapak Ibu? Siapa yang sering itu? Ada lagunya juga. Tetapi ketika badai itu datang, bisakah kita berkata, Allah di pihak kita, Allah di pihakku, siapa yang melawan aku? Bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Kalau iman kita kuat, kita bisa berkata, masalahku lebih kecil daripada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Belum tentu loh Bapak Ibu, mosok berani kata gitu. Kalau ada masalah datang berani Bapak Ibu, Tuhanku yang lebih besar. Apa besok nyari ada masalah besok nyari, aku selesai nosek. Ya, apa kunci supaya kita lebih dari pemenang Bapak Ibu? Yang pertama, ketaatan dan setia. Sebagai anak Tuhan, kunci dari kita berhasil mendapatkan janji-janji Tuhan adalah taat dan setia. Tidak ada kunci yang lain Bapak Ibu kecuali kita taat kepada firman Tuhan. Meskipun kadang sulit dan penuh pengorbanan untuk kita bisa melakukan ketaatan. Memang tidak mudah, untuk nuruti firman Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tadi saya katakan, daging kita itu harus dikikis sampai habis. Tetapi ketaatan adalah jalan untuk kita bisa diangkat dan diberkati dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Saya dulu waktu ekonomi saya jatuh, ya, juga dimakan orang, Mbak. Nggak main-main, 268 juta Bapak Ibu. Itu hal yang biasa di dalam dunia sekuler, di dunia perdagangan. Pasti kita yang punya toko mungkin pernah dimakan orang. Tapi bisakah kita berkata, aku tetap bersyukur? Tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kita kerja sendiri mulai dari nol, ngumpulkan uang sedikit demi sedikit. Terus dimakan orang, tidak mudah untuk bisa berkata itu. Saya membutuhkan 3,5 tahun untuk saya diproses Tuhan. Tetapi akhir cerita, saya masih bisa keluar jadi pemenang. Amin. Saya ikhlaskan itu
Dan saya bisa berkata, Tuhanku sumber segala berkat. Kalau berkat itu untuk saya, pasti Tuhan akan ganti. Tetapi kalau berkat itu bukan untuk saya, ya sudah, kita ikhlas. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Mengiring Tuhan itu banyak rintangan dan hambatan. Ya. Proses untuk menunggu janji Tuhan itu tidak mudah. Kadang ada kejenuhan, ya. Ada beban mental. Tetapi Tuhan inginkan jangan sampai kita putus di tengah jalan. Seperti yang suami saya lakukan. Kesakitannya dia melebihi. Tetapi dia selalu berkata sama saya, sakit pun enggak apa-apa. Selalu, saya sakit mana? Selalu tak tanya gitu, yang sakit mana? Yang dirasakan sakit? Enggak ada yang sakit. Dia selalu berkata, Tuhan di kayu salib lebih sakit daripada yang saya rasakan. Di situ saya banyak belajar Bapak Ibu. Ketika himpitan itu datang, ketika akar kita kuat, kita masih berkata, bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu kalau dia berdoa, selalu dia berkata, aku mengucap syukur Tuhan dengan segala yang aku alami saat ini. Itu yang membuat saya kuat Bapak Ibu. Ketika saya punya rekaman dia waktu berdoa, ya saya video, saya selalu itu buat istilahnya lampu merah buat saya. Saya harus berhenti di situ untuk merenungkan. Dia selalu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menunggu janji Tuhan itu tidak mudah. Kita perlu proses sampai kita melihat Tuhan itu bertindak pada waktu yang tepat. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, terus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Supaya kita bisa taat, setia, tidak putus asa. Kita hanya satu, yaitu pegang firman kebenaran. Ketika kita makan firman setiap hari, setiap saat, hari demi hari, pikiran kita berubah, hati kita diperbarui. Ya, saya dulu kalau tahu orang yang menyakiti saya, aku iso lebih jahat dari mereka. Kamu baik sama saya bisa baik. Mungkin saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu menyakiti saya bisa lebih menyakiti kamu. Itu kata-kata orang dunia Bapak Ibu. Tetapi yang diajarkan Tuhan adalah kasih. Sehingga kasih itu mengalahkan segalanya. Jangan sampai kita berubah dengan masalah yang ada. Sehingga kita katakan, Tuhan kok masalah iki ono terus ya Tuhan. Loh itu memang sudah harus kita hadapi. Itu kewajiban kita untuk menghadapi masalah setiap hari. Sampai nanti kita finish di garis akhir kita. Setiap kita buka mata, masalah itu pasti ada. Wong perut kita lapar aja jadi masalah Bapak Ibu. Apalagi keuangan, apalagi pasangan hidup, ya. Tetapi jangan menjadikan masalah itu membuat kita stres, membuat kita depresi Bapak Ibu. Dulu saya kalau menghadapi masalah, waktu saya buka toko, besok giro. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru istirahat. Enggak mikir giro. Tapi setiap hari pikirannya giro. Melek mata, engko iki setor giro, jam 12 harus sedia uang. Nah, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita jangan dipermainkan dengan dunia, Bapak Ibu. Kerja, makanya firman Tuhan katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu.
Kalau kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, kita akan jadi orang yang serakah. Kalau kita sudah jadi orang yang serakah, ya, kita akan menghalalkan segala cara. Kerja yang tidak beres, matikan sana, matikan sini, ya, bikin nota yang tidak sesuai dengan pembelian. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran firman, Tuhan itu akan setiap hari memberikan berkat yang baru. Setiap pagi. Mana itu kan diberikan setiap pagi Bapak Ibu. Makanya setiap pagi datang di hadirat Tuhan. Ya, kemarin saya ngomong-ngomong Pak Yer buka doa pagi. Memang dulu waktu saya di Betani cuma 2 orang yang pertama datang. Tapi lama-lama ada kehausan. Terus setiap jam 5 pagi sudah kita mulai nyembah. Karena mana itu adanya di pagi hari Bapak Ibu, enggak di siang hari. Maka kita cari Tuhan di pagi hari, itu lebih fresh, kita belum mikir apa-apa. Amin. Yang keempat, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemenangan itu kita raih bukan karena kepandaian kita, kebisaan kita, kecerdasan kita, koneksi kita Bapak Ibu. Tetapi itu anugerah yang diberikan kepada kita. Kalau kita berserah diri penuh kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengatur hidup kita Bapak Ibu. Siapa tahu sekarang Pak Yehuda jadi pimpinan. Amin. Kan enggak ada yang tahu. Dulu sekolah mungkin enggak ada pikiran jadi pegawai bank. Tetapi Tuhan tuntun di situ dan Tuhan memberikan ladang di situ. Amin. Nah, kita akan buka di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang itu berarti kemenangan yang mutlak Bapak Ibu. Ya, kemenangan yang luar biasa, yang melebihi kemenangan-kemenangan yang biasa. Jadi lebih dari pemenang itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Jangan hanya menang hanya masalah-masalah yang biasa Bapak Ibu. Tetapi lebih dari pemenang masalah yang besar, itu yang menjadi luar biasa. Amin. Ayat ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita dan kita bisa tergenapi dalam janji-janji Tuhan jika kita tetap berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, yaitu yang harus kita lakukan. Makanya di dalam Alkitab itu ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan menerima perjamuan suci. Inti dari firman Tuhan malam ini adalah jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Ya. Miliki tujuan hidup yang jelas, karena itu yang membuat kita tidak mudah menyerah saat menghadapi badai. Yang kedua, andalkan Tuhan. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan setia memberikan janjinya kepada kita. Nah, dikatakan dalam Alkitab, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Pegang teguh firman Tuhan. Waktu Yosua diperintahkan untuk mengganti Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu ada berapa kali yang disampaikan? Ada 4 kali. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu.
nanti bisa dibaca itu. Di dalam nanti kitab Yosua pasal 1 ya, nanti itu bisa dibaca. Bagaimana Tuhan menyuruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu ada 4 kali. Di ayat 6 nanti ayat 7 ada lagi nanti di bawah sampai ayat akhir. Supaya apa? Kita bertindak dengan iman, mengambil sesuatu keputusan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ada embel-embel keraguan Bapak Ibu. Kalau kita ragu, kita tidak akan menerima apa-apa. Seperti Simon Petrus yang dilakukan. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menebarkan jalannya di siang hari, dia masih ragu-ragu. Mosok Tuhan di siang hari ada ikan. Ya, seringkali kan kita seperti itu. Kalau Tuhan suruh, mosok Tuhan, pasti Tuhan, ya, itu yang saya lakukan juga seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita nurut sama Tuhan, Tuhan itu loh sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah. Apa yang diterima Petrus? Ikan yang berlimpah-limpah sampai jalannya terkoyak. Itu yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi bagaimana kita menyikapi? Terimalah kesulitan itu dengan ucapan syukur. Karena itu yang merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk tujuan mendewasakan kita akan pengenalan kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu yang Tuhan mau. Ya, mari kita sama-sama merenung bagaimana perjuangan Rasul Paulus juga untuk melawan banyak kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang dia alami. Tetapi dia tetap mempertahankan imannya. Begitu juga yang dialami suami saya. Bagaimana kesakitan yang dia alami. Ya. Bayangkan Bapak Ibu ketika dia dioperasi, biusnya sudah hilang. Bagaimana rasanya? Dan jahitan itu belum selesai. Kesakitan, tetapi dia bisa keluar lebih dari pemenang. Di saat akhir hidupnya, dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Saya minta tim Praise and Worship, ya, jangan mudah menyerah. Ketika kita menghadapi masalah, ujian, tantangan kehidupan, Tuhan selalu berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak cuma sekali Bapak Ibu, tetapi 4 kali Tuhan katakan. Supaya kita menguatkan hati kita. Supaya hati kita tetap teguh. Ketika badai itu datang, kita tetap bertahan